Saudara terkasih, pagi hari ini firman Tuhan bertemakan siap masuki tahun promosi Tuhan. Saudara, kalau engkau orang yang siap masuk promosi Tuhan, mari dengar firman Tuhan baik-baik. Kita akan buka dalam Ester pasal yang keempat. Ester pasal yang keempat, ayat yang pertama, demikianlah setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya lalu memakai kain kabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja. Karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kabung. Tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada pergabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangat risaulah hati sang ratu. Lalu dikirimnyakanlah kepakaian supaya dipakainya kepada Mordekai, dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Maka Ester memanggil Hatas, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa arti dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hatas mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyak perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memusnahkan mereka itu diserahkannya kepada Hatas supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula Hatas disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Saudara, sampai di sini dulu. Ketika Mordekai sudah mengetahui rancangan Haman untuk membinasakan semua bangsa Yahudi, suku-suku Yahudi, saudara, maka di sini Mordekai menjadi sedih, saudara. Bahkan dikatakan dia mengoyakkan pakaiannya dan memakai kain kabung. Dan ketika Ester berusaha untuk memberikan jubah yang terbaik kepada Mordekai, dan supaya dia menanggalkan kain kabungnya, saudara, tapi Mordekai menolaknya, saudara. Singkat cerita, Mordekai menceritakan lewat daripada dayang-dayang ini, saudara, lewat daripada Hatas, menyampaikan apa yang menjadi peristiwa yang sedang dialami Mordekai, kesedihannya sebab apa bangsanya terancam. Dan ketika Ester mendengar, saudara, mendapatkan sebuah mandat daripada Mordekai untuk menghadap raja. Kita lihat di sini, saudara. Ayat 9, lalu masuklah Hatas dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ester. Akan tetapi Ester menyuruh Hatas memberitahukan kepada Mordekai, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari tidak dipanggil menghadap raja. Saudara, inilah alasan Ester untuk tidak mewujudkan apa yang menjadi mandat daripada Mordekai. Saudara, apakah di sini Ester jadi orang yang jadi lupa diri bahwa ketika dia menjadi ratu, saudara, itu karena pertolongan Mordekai, karena bimbingan Mordekai. Dan ketika Ester sudah, saudara, ada di posisi yang terbaik, saudara, dan begitu Mordekai memerlukan pertolongannya, bukan untuk Mordekai secara pribadi, tetapi untuk bangsanya. Dan saudara, Ester menyatakan, saudara, alasan-alasan bahwa itu enggak masuk akal. Karena kalau seseorang tidak dipanggil raja, dia datang kepada raja, itu ada hanya satu, saudara, hukuman mati. Kecuali kalau raja memberikan tongkat emas, saudara.
Bapak Ibu Saudara terkasih, bukankah ini sekarang sedang terjadi di akhir zaman? Bagaimana bangsa sedang terancam. Seluruh bangsa sedang terancam dengan yang namanya kematian, maut, saudara. Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau ada saudara hamba-hamba Tuhan atau nabi-nabi Tuhan menghimbau untuk saudara semua bangkit, berdoa bagi negara, berdoa bagi bangsa, dan berseru minta belas kasih Tuhan. Saudara, apa reaksi kita? Apakah kita menjadi orang yang, ya itu bukan urusan saya, itu urusan gereja. Saya kan bukan pelayan Tuhan, saya bukan hamba Tuhan, saya bukan pendeta. Saudara, kalau saudara mengatakan itu urusan gereja, itu urusan hamba-hamba Tuhan, saya bukan hamba Tuhan. Kalau saudara bukan hamba Tuhan, apakah saudara hamba hantu? Saudara, kita semua orang yang percaya ini hamba Tuhan, bukan hamba hantu, saudara. Ya. Saudara bilang, itu bukan urusan saya, Bu, itu urusan pendeta. Apakah saudara pendekar? Ya. Jadi saudara terkasih, semua kita ini hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan. Artinya apa? Orang yang percaya Yesus, orang yang sudah diselamatkan, dan orang yang sudah diperlengkapi dengan roh Tuhan. Jadi saudara terkasih, sadarlah setiap kita yang percaya Yesus, saudara dan saya sudah diperlengkapi dengan roh Tuhan. Roh Tuhan itu roh yang sangat besar, bahkan roh yang punya otoritas untuk membalikan keadaan. Hanya saja seringkali kita tidak mengaktifkan roh Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak tahu dan tidak menyadari roh yang di dalam kita ini jauh lebih besar, lebih dahsyat, dan lebih berkuasa dengan roh-roh yang ada di dunia ini. Bapak Ibu Saudara terkasih, begitu Tuhan sangat sedih di akhir zaman ini. Karena apa? Banyak anak-anak Tuhan malah sebaliknya mereka pasrah. Saudara, bukan berserah, tapi pasrah. Kalau berserah itu saudara tetap saudara menyerahkan semua kepada Tuhan, tapi tetap mengejar Tuhan, mencari Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Tapi kalau namanya pasrah, ya apalagi sudah merasa jenuh dengan situasi yang ada, sudah tidak bisa seperti dulu lagi, bepergian semaunya, seenaknya kemana saja. Saudara, bahkan hari-hari ini orang sudah ditakutkan dengan vaksin dan banyak hal untuk membuat tekanan-tekanan intimidasi. Dan seakan-akan Tuhan kejam dan Tuhan jawab. Kenapa? Karena Tuhan tidak menjawab doa-doa. Saudara terkasih, sadarlah, terkadang masa musim yang sangat tidak enak begitu panjang, itu bukan Tuhan tidak mendengar doa kita. Itu bukan karena tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong kita. Itu bukan telinga Tuhan yang kurang tajam mendengar setiap jeritan hati kita. Tapi hanya saja Tuhan mau melihat seberapa dalam engkau serius. Seberapa besar kau punya beban. Seberapa besar kau punya kemurnian, ketulusan, dan hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang peduli dengan bangsamu. Hati yang peduli dengan jiwa-jiwa. Saudara, percayalah, orang yang hanya sekedar berdoa, dia tidak punya bobot, ini tidak akan menggugah hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, di akhir zaman ini kita perlu mengupgrade hati kita, jiwa kita, roh kita, supaya kita bukan hanya menjadi orang yang kuat menghadapi apapun, tetapi kita orang yang bisa punya pengendalian, penguasaan diri, dan mengendalikan diri, dan menyatakan otoritas Tuhan untuk mengubah segala keadaan. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika Esther mendapatkan mandat daripada Mordekai, bukan Esther kurang ajar, tetapi Esther hanya menceritakan bahwa aturan kerajaan itu seperti itu. Tidak salah saudara, tidak salah. Esther tidak salah, Mordekai juga tidak salah. Tetapi yang salah di sini adalah Esther tidak menangkap hati Tuhan. Tapi puji Tuhannya saudara, ya Esther tidak berlarut-larut dalam kondisi yang tidak saudara ya. Kita baca lagi. Ketika disampaikan orang perkataan Esther itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja,
hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Saudara, arti kata Mordekai bilang gini, jangan kira ya, kalau engkau berdiam diri di istana, engkau akan terluput dari semua orang Yahudi. Arti gini, jangan dikira keadaanmu yang sekarang, yang enjoy, yang aman, yang sudah santai, engkau bakal selamat untuk selama-lamanya. Engkau enggak bakal kena COVID, engkau enggak bakal kena krisis. Ya istilahnya begitu saudara, zaman sekarang. Saudara kasih dikatakan begini, sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, ayat 14. Bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dan keluargamu akan binasa. Artinya, pada saat ini kalau Tuhan bicara, kalau kamu gak mau dipakai, gak apa-apa. Banyak orang lain yang akan aku bisa pakai. Jadi saudara jangan jadi orang yang sok sudah lakukan banyak hal. Jangan sombong hati, jangan tinggi hati seakan-akan saudara selalu direpotkan sama Tuhan. Jangan merasa kok semua saya, yang ini yang itu kenapa diem-dieman, kok enak sekali. Saudara terkasih, kepada siapa Tuhan tuh menaruh sebuah mandat, kepada siapa Tuhan menaruh sebuah tanggung jawab, itu tandanya Tuhan berkenan kepada pribadi tersebut. Tapi seringkali manusia ini salah salah persepsi. Karena hati dan pikirannya sudah dikamiri dengan banyak kejahatan, banyak ketidaktulusan, banyak ketidakmurnian. Seringkali Tuhan ingin kita di-upgrade terus saudara. Seringkali hati Tuhan mempersiapkan anak-anaknya untuk saudara? Next level, masuki tahun-tahun promosi. Tapi seringkali anak-anak Tuhan menjadi malas dan tidak peduli akan situasi yang ada. Saudara percayalah, hari-hari ini saudara, dalam 2 bulan ini Tuhan terus bicara di roh saya. Ini tahun promosi nak, ini tahun promosi. Sejak masuk tahun 2021 Tuhan katakan, nah ini tahun promosi. Tandanya apa? Ayo bangkit dari keterpurukan, berjalan bersama Tuhan, seirama dengan Tuhan dan menyambar tahun dan kuat. Maka Dia yang membawa engkau terbang dengan sayap anugerahnya. Seperti pujian tadi kita nyanyikan. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Saudara coba renungkan kata demi kata, jangan asbun asal bunyi. Dia mengatakan ku kan terbang bersama-Mu Tuhan. Saudara artinya terbang bersama sayap anugerah. Engkau akan dimampukan ketika engkau menjawab ya Tuhan. Tidak ada alasan. Saudara, Tuhan paling gak suka orang punya alasan. Saudara terkasih, Mordekai ini gak bodoh saudara. Dia jauh lebih tahu aturan-aturan kerajaan. Karena apa saudara? Dia jauh lebih tua daripada Esther. Saudara terkasih, seringkali kita itu beralasan saudara. Beralasan yang ya memang itu kalau dibilang alasan ya memang faktanya begitu. Tetapi saudara sadarilah kalau Tuhan itu datang memberi mandat dan itu gak masuk akal, justru itu Tuhan. Sesuatu yang menerobos yang gak masuk akal, justru itu Tuhan. Kalau masuk akal, lah Tuhan gak nyuruh lo saudara. Buat apa? Tuhan suruh aja sapi kepret gitu saudara ya. Karena sesuatu yang masuk akal.
Jadi saudara terkasih, sesuatu yang gak masuk akal justru Tuhan mau pakai manusia, Tuhan mau pakai orang percaya, Tuhan mau pakai orang yang berkenan kepada Tuhan supaya apa? Di-upgrade dan naik lebih lagi, masuk kepada tahun promosi. Ingat, sesuatu yang dengan Tuhan itu selalu gak masuk akal dan sesuatu yang tidak mudah. Justru itulah kita mengandalkan Tuhan. Kalau sesuatu yang mudah, kita gak akan mengandalkan Tuhan. 100% banyak orang, bahkan anak Tuhan, bahkan hamba Tuhan sekalipun, sesuatu yang mudah tidak akan mengandalkan Tuhan. Karena apa? Dia sudah tahu pasti. Saya udah ngerti kok, saya udah tahu kok, saya udah pengalaman kok. Seperti apa? Seperti murid-murid Yesus yang semalaman gagal mencarikan, saudara. Tetapi ketika bersama Yesus, dia apa? Tidak lagi mengalami kegagalan. Ketika murid-murid Yesus berjalan bersama Yesus di dalam perahu dan membiarkan Yesus tertidur, maka apa? Gelombang, saudara, ombak itu menerpa daripada perahu. Dan murid-murid berkata, tidakkah engkau, ya, lihat kami apa? Binasa. Saudara, banyak orang-orang atau anak-anak Tuhan yang sedang apa? Membuat Roh Kudus itu pasif, tertidur dan tidak berfungsi. Sehingga seringkali badai-badai menimpa dan tapi marah dengan Tuhan. Tidak mengaktifkan Tuhan, tapi kalau ada badai marah sama Tuhan, ini kan aneh. Jadi saudara terkasih, tetapi ketika Mordekai menyatakan statement seperti itu, nah kita mau lihat. Ya saudara di sini, di ayat 14 yang ke B. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Artinya dalam segala situasi jadikan itu peluang, kesempatan, batu loncatan. Contoh, semua orang susah, semua orang sedih dengan apa? Gereja tutup. Nah ini pikiran sempit saudara. Justru kalau gereja tutup harusnya anak-anak Tuhan harus lebih cerdas. Bagaimana kalau saya dirugikan 100, oh saya gak mau rugi. Saya akan apa? Melepaskan 1000. Nah begitu saudara. Dengan cara apa saudara? Ya pakai media-media yang sudah canggih saudara. Di zaman modern ini. Oh iblis kau menghalangi gereja Tuhan. Ya dengan membatasi ibadah. Dengan membatasi jemaat. Oke, aku akan bikin KKR. Lewat YouTube, lewat Instagram, lewat Facebook. Wah, aku akan bergulat dengan Tuhan lebih lagi. Harusnya begitu, bukan tambah melempem saudara. Tambah frustasi, tambah putus asa. Kalau ada hamba-hamba Tuhan berpikir bahwa Bu kalau gereja gak buka kan gak ada income. Nah itu lebih pikiran yang culun lagi saudara. Artinya pelayan itu tidak tulus. Kalau pelayan tulus, saudara percaya dengan pemberi hidup, saudara percaya dengan Tuhan yang kau layani, engkau tidak akan kekurangan, engkau tidak akan khawatir saudara. Karena engkau hamba, raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi berkat kita bukan apa kata dunia, tapi apa kata Tuhan yang sejalan dengan ketaatan kita. Ketika kita menjadi orang yang peka dan menyambar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara terkasih, untuk Tuhan membawa kita masuk ke tahun promosi. Tidak ada alasan dengan berkata kondisi, keadaan, fasilitas itu semua tidak membuat Tuhan kurang cara saudara. Justru ketika dunia menutup pintu, disitulah Tuhan sedang apa? Mengekspresikan, bahkan mendemonstrasikan kuasanya jauh lebih dahsyat saudara. Yang ujungnya sampai apa? Dunia tidak berdaya lagi apa? Sehingga apa? Dunia membuka pintu kembali. Tembok-tembok Yeriko dihancurkan dengan apa saudara? Orang-orang yang taat menjalankan visi misi Tuhan. Saudara terkasih, tembok Yeriko itu dihancurkan dengan banyak ngomel saudara. Tapi hanya mengelilingi dalam putaran. 1 hari putar 6 kali saudara. Kayak orang gila kan. Lah ngapain Tuhan kalau ujungnya? Kalau ujungnya sampai ya 6 kali, 6 hari saudara. Sama yang 1 harinya 7 kali. Nah kenapa enggak sekalian aja tuh 1 hari diselesaikan? Kenapa harus berhari-hari? Harus 7 hari Tuhan? Kau tuh ribet. Nah saudara ini bukan Tuhan ribet. Tapi Tuhan mau lihat seberapa kau punya ketaatan.
seberapa kau punya iman, seberapa kau punya ketekunan. Semua harus diuji. Tembok Yeriko, tembok yang sangat besar dan tidak mungkin manusia bisa merobohkan. Tetapi ini hanya dirobohkan dengan apa? Dikelilingi, saudara. Hanya ketaatan, tidak membawa apa-apa selain daripada hati yang taat dengan Tuhan. Demikian juga, saudara, masa pandemi ini. Jangan dengan kekuatan untuk melawan masa pandemi ini, saudara. Dengan berkoar-koar di medsos, dengan hal-hal yang negatif. Tapi pakai rohmu untuk membalikan keadaan. Pakai roh Tuhan, pakai otoritas Tuhan, saudara, untuk membalikan keadaan. Saudara terkasih, intinya di sini ketika Ester, jikalau engkau tidak mau menerima mandat ini, engkau akan kehilangan kairos. Tetapi jikalau kau mau mengambil kesempatan ini, mengambil peluang ini sebagai kesempatan, saudara, justru di situ Tuhan akan apa? Mengangkat kita menjadi orang-orang yang masuk di tahun-tahun promosi. Jadi saudara terkasih, saya tidak tahu, masing-masing kita semua punya tantangan daripada Tuhan. Saudara, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita akan mendengar yang namanya mandat-mandat yang ilahi. Tapi bagaimana kita punya reaksi? Gak mau malas nanti aja. Model-model tipikal seperti ini, saudara ya. Sampai lebaran monyet pun gak akan ada perubahan. Gak tahu monyet kapan lebaran, saudara, saya gak tahu. Ya. Artinya dari musim ke musim sampai zaman ke zaman, yaitu hidupnya. Dahulu, sekarang, dan selama-lamanya gak pernah berubah. Karena apa? Dia bilang Yesus gak pernah berubah. Ini begini, saudara ya. Jadi saudara terkasih, kita kalau terus makan makanan kemalasan, makan makanan penundaan, dan selalu saudara punya cara mindset yang salah, kita nggak akan pernah bisa di-upgrade sama Tuhan. Karena kita akan tertinggal jauh sementara orang sudah sampai ke garis finish. Saudara, hari-hari hidupmu, apa yang kau lakukan? Kau hanya berdiam diri, berpangku tangan, dan kau hanya menangis dan meratapi diri sambil menyanyi, ya nasib, mengapa begini. Nah saudara, ini blow on, saudara ya. Kalau orang bersama Tuhan dan dirami Tuhan, gak ada kata ya nasib dan nasib, saudara. Tapi merubah nasib. Amin. Jadi saudara terkasih, mari jadi orang yang cerdas. Jangan tergantung dengan situasi, keadaan, kondisi atau apapun. Karena sesungguhnya kekayaan, fasilitas, dan kekuatan hanya di dalam Tuhan. Amin, saudara terkasih. Singkat cerita, saudara, Ester ini meresponi. Bukan dengan hati yang bersungut-sungut. Istilahnya, ya udahlah daripada Mordekai cerewet, daripada begini, daripada begitu, ya udahlah daripada enggak diberkati. Enggak, saudara. Tapi dia sadar, waduh, ternyata mindset saya ini salah. Kok saya ini hanya terpatri dengan hukum dan peraturan dunia? Bukankah di dalam Tuhan itu sanggup membalikkan keadaan, sanggup mereka-rekakan? Saudara yang terkasih, tidak usah takut dengan vaksin-vaksin, saudara. Percayalah, kau tinggal berdoa, Tuhan kalau vaksin ini dari Tuhan, biarlah semua berjalan baik. Tapi kalau bukan daripada Tuhan, engkau yang sanggup mereka-rekakan untuk menghentikan semuanya. Doakan saja bagaimana Tuhan. Gak usah stres karena vaksin. Orang blown yang kadang stres karena vaksin, saudara. Kenapa? Di situ kau tidak mengandalkan Tuhan. Kau lupa Tuhan, saudara. Gak usah stres karena vaksin sekali lagi. Udahlah, serahkan Tuhan. Yang penting bagian kita taat, setia, cari Tuhan, setia apa? Mengejar hadiratnya, saudara. Ingat ketika tiap pagi kau doa, kau bangun hatimu dengan Tuhan, kau puji menyembah Tuhan. Itu bukan sesuatu yang sia-sia. Buktinya Bu, bertahun-tahun sudah muji menyembah Tuhan ya begini-begini aja. Nah, karena apa? Kesetiaanmu tidak berbobot. Saya percaya kalau orang mengerjakan kesetiaan dengan punya bobot, hidupnya tidak akan sama, saudara. Makanya pertobatan bukan hanya kulit. Firman Tuhan berkata, koyakkan, jangan koyakkan pakaianmu tapi koyakkan hatimu. Saya percaya kalau hati setiap hari dikoyakkan, maka yang daging akan runtuh dan mati, dan lama-lama yang roh terus akan bangkit dan di-upgrade. Saudara, singkat cerita, respon Ester adalah luar biasa. Ayat 16 saudara, ayat 15. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah kumpulkan semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku.
Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang, aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester. Saudara terkasih, untuk kita masuk tahun promosi Tuhan, ada harga yang harus dibayar. Ada sesuatu yang harus kita perjuangkan dan itu memang tidak mudah. Kecuali kalau kita berjalan bersama Tuhan. Masalahnya hidup ini punya pilihan dan keputusan. Engkau akan masuk tahun promosi Tuhan atau engkau akan membiarkan hidupmu sekarang dan sampai akhir hidupmu dalam kondisi yang seperti ini. Saudara, hidup ini ada pilihan dan keputusan. Saudara terkasih, harga yang dibayar pada Ester adalah pertama saudara ya, berpuasa selama 3 hari. Tidak makan, tidak minum saudara. Bahkan dia sepakat dengan seluruh dayang-dayangnya. Sepakat saudara. Artinya apa saudara? 3 hari 3 malam. Dia fokus untuk mematikan seluruh kedagingannya. Fokus dengan Tuhan, saudara. Fokus dengan apa yang menjadi mandat Tuhan. Artinya selama 3 hari 3 malam bukan hanya bicara puasa, tapi dia berdoa, dia bergumul, dia bergulat. Saudara. Seperti Yakub bergulat sampai apa? Ujungnya apa? Pangkal pahanya apa? Dipatahkan. Supaya apa? Tidak mengapai kekuatan sendiri. Saudara terkasih, apa yang sudah kau bayar untuk sebuah perubahan? Gak usah bilang dunia, gak usah bilang bangsamu. Buat hidupmu, buat keluargamu, apa yang kau sudah perbuat? Harga apa yang sudah kau bayar? Sehingga apa? Hidupmu berubah. Saudara, jangan pernah menuntut pertobatan di dalam keluarga kalau dirimu sendiri tidak bertobat. Kalau dirimu sendiri tidak berubah, saudara. Jangan bilang si A, si B, si C mengganggu pertobatan saya sih mau berubah. Tapi si A, si B ini loh bu, seringkali menjadi batu sandungan dalam hidup saya. Ini orang gak ngerti. Saudara, yang jadi batu sandungan itu siapa? Ya dirimu sendiri ketika kau tidak punya keputusan dan komitmen untuk berubah. Dan satu perubahan itu memang tidak murahan saudara. Ada harga yang harus dibayar. Artinya apa? Semua kenyamananmu pasti dilepaskan. Semua karaktermu yang buruk pasti ditanggalkan. Semua hal-hal yang membuat engkau nyaman, bahkan kesukaanmu, berhala dalam hidupmu itu harus ditanggalkan. Baru engkau bisa berjumpa dengan yang ilahi. Bapak Ibu Saudara terkasih, di masa pandemik ini, kalau kita berhikmat, inilah saatnya peluang besar buat setiap kita anak-anak Tuhan. Untuk menyuarakan siapa Tuhan dalam hidup kita. Saudara, tentu saja untuk membangun semua itu bukan masa yang sebentar. Perlu waktu, perlu ketekunan, perlu pengorbanan, bahkan perlu saudara totalitas untuk dilepaskan semuanya. Saudara terkasih, kami juga lakukan itu. Kami hanya berjalan dalam ketaatan ketika Tuhan bilang suruh live streaming, udah live streaming aja. Saudara, sesaat kami melihat hasilnya Tuhan, kok begini. Saudara bilang gak usah fokus dengan hasil. Karena apa? Engkau sedang apa? Membabat saudara. Membangun sebuah pondasi untuk satu bangunan yang besar, kokoh dan kuat saudara. Jadi saudara, kalau kau lakukan sesuatu, jangan keburu-buru lihat hasil. Demikian juga pertobatan. Tuhan, aku mau bertobat. Bahkan saudara deklarasikan pertobatan saudara kepada seluruh keluarga. Saya mau berubah. Saya mau setia cari Tuhan. Baru seujung kuku udah bilang gini, loh kamu kan gara-gara kamu kan aku jadi kayak begini. Aku nih udah mulai bertobat, tapi gara-gara kamu ini loh pertobatanku jadi tertunda. Nah saudara, padahal dirinya hatinya tidak konsisten. Hatinya tidak rela membabat dagingnya, tapi dia selalu mencari alasan. Ini namanya pencitraan saudara. Yang namanya bertobat, mau ada badai, mau ada tembok tebal, mau ada singa yang mengaum, ya udah fokus kita kepada hati yang mau bertobat kepada Tuhan. Dan apapun sarana, alat
yang dipakai Tuhan untuk mengikis pertobatan kita, jangan kita fokus di sarana, tapi kita fokus pada tujuan kita apa? Bertobat. Saudara yang terkasih, perjuangan tidak mudah. Ya, sampai hari ini, entah sudah berapa lama saudara kami lakukan live streaming. Sepertinya belum ada saudara, satu terobosan yang besar. Tapi saudara Tuhan mengajarkan kepada saya, nah tekun, tulus melakukannya. Motivasinya bukan untuk sebuah hasil yang memuaskan dagingmu dan membuat engkau semakin terkenal. Bukan itu saudara. Tetapi bagaimana melakukan kehendak Bapa di sorga. Dan kita sebagai orang-orang yang punya hati hamba sudah tidak memperdulikan hasilnya. Bukan berarti kita acak-acakan, no. Saudara, yang saya katakan, yang saya maksud hasil ini yang memuaskan hati kita. Wih, yang mengikuti sudah 1.000, 10.000, wah kok kayak kampanye saudara ya. Bukan itu hasilnya. Hasil itu biar dinikmati Tuhan. Bagian kita adalah membawa persembahan. Ku berikan hatiku, segenap jiwaku, setengah bagimu. Loh kok setengah saudara? Loh iya Tuhan, jadi kalau aku rugi aku gak mau Tuhan, aku balik. Loh ngapain Tuhan semua? Lah habis lah Tuhan. Lah ini jantung hati cekot-cekot Tuhan. Makanya setengah saudara. Ya kalau semua kan enggak akan lihat lagi hasil, enggak akan memandang manusia, enggak akan memandang apapun saudara. Karena fokusnya adalah menyenangkan Tuhan. Jadi saudara, oh kalau gitu salah ya Bu? Iya salah dong, perbaiki, kita perbaiki. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ada malaikat kanan kiri sudah bertanya, bener tah nyatakan jalanmu, nanti dinyatakan bersungut-sungut, nanti ngomel, nanti ngomong. Saudara tahu enggak kalau ketika Tuhan menyatakan jalannya itu enggak terselami saudara. Sampai Jeffrey Estrada nyanyi, jalanmu tak terselami. Ibu mau khotbah apa mau nyanyi? Nah itu fakta. Seperti Musa, ketika Tuhan menyeberangi lautan. Nah saudara waktu Tuhan Musa mendapat mandat, Musa yes, bangsa Israel yes, begitu lihat air, lu kok begini Tuhan? Wah aku mau balik aja di Mesir. Ayo, saudara mau tersebang mau balik? Loh Bu, ya taat Bu, tapi ya pakai hikmat. Nah saudara sering kali orang itu ya memutar balikkan saudara. Bu taat Bu, pakai hikmat. Loh uang ini di dompet tinggal cepet jing loh Bu, turut persembahkan. Loh besok makan apa? Yang jelas gak makan batu, tetap makan nasi. Nah itulah Tuhan. Katanya mau Tuhan menyatakan jalannya, begitu serahkan dompetnya bingung saudara. Diserahkan hartanya bingung, diserahkan pengampunan jantung mau copot saudara. Gimana sih? Memang manusia itu membingungkan malaikat saudara ya. Ya itulah faktanya. Nyanyi kayak ya semua, segalanya saudara. Tuhan bilang gini, setengah aja enggak, seperempat aja bukan. Berapa berarti saudara? Baru 1%. Tapi kita udah bilang, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu. Kan ku bawa persembahanku 1% hanya bagimu. 1% loh saudara. Yang kau bawa baru 100%, belum 100%. Tapi saudara merasa sudah 100%, simpuannya yang nggak tepat saudara ya. Orang firman Tuhan berkata 5 roti 2 ikan sisa 12 pakel. Kalau saudara enggak, hilang 1 maunya tumbuh 1000 tapi ngasihnya 1%, gimana? Ini yang tidak bayar perpuluhan ini bertobat ya. Bukan gak ada gereja.
Jadi kalau saya nggak perpuluhan kan nggak kelihatan. Tuhan lihat engkau pencuri-pencuri, bertobat. Ya saya nggak tahu, saya ngalir aja saudara, terserah yang mau tersinggunglah saudara ya. Oke, kembali lagi. Setiap Tuhan pasti tantangannya itu nggak masuk akal. Sekarang permasalahannya apakah saudara siap? Nggak ada yang jawab di sini. Di sini aja nggak dijawab, apalagi di sana saudara ya. Saudara mau masuk tahun promosi, masuk tahun terobosan, mau di-upgrade, gaya ngomong. Tapi begitu kenyataannya tuh orang, besok nak ya kita start. Oke Tuhan, yes. Pagi-pagi dibangunkan. Begitu mendengar suara Tuhan, nak datangilah ya ke tempat-tempat sampah. Oh ini Tuhan salah ini ngomongnya, atau suaraku yang salah. Covid gini kok masuk ke tempat-tempat sampah bikin sembako. Jangan-jangan ini buatan ini. Karena Nafiri mau ulang tahun nih saudara ya. Wow, yes sudah saudara, kalau tahun sudah bilang gini ya yes aja, amin. Tuhan berhikmat. Lalu kita ganti-ganti saudara menggurui Tuhan berhikmatlah. Ini Covid Tuhan gimana masuk di TPA. Saudara terkasih, orang percaya selalu berkata gini, ku jawab ya, iya. Ku jawab ya. Sama yang bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tapi hati kerontongan saudara. Saudara terkasih, itulah saudara ya, ujian-ujian tahun promosi, tahun terobosan selalu ada ujian, ada harga yang harus dibayar, enggak gratis saudara. Siapa bilang gratis? Berarti Tuhan enggak niat, bukan. Dan ini pikiran kerdil lagi. Justru engkau dilatih supaya kuat, engkau menang saudara. Dan ketika engkau menang, engkau enggak jatuh saudara. Seperti apa? Balon itu sudah dipompa, besar-besar. Anginnya habis, cet. Nah saudara, mau jadi balon atau mau jadi bangunan yang kokoh? Saudara, pilih yang mana saudara? Atau bangunan yang cuma kayu triplek saudara. Begitu kena angin, cet, blek, saudara jatuh. Tuhan mau kita punya bangunan yang kokoh. Sehingga apa? Kita harus bayar harganya. Singkat cerita saudara, Esther meresponi. Dan dia mengebaskan semua yang tidak mungkin itu. Dia mengebaskan segala yang tidak masuk akal. Dia mengebaskan sesuatu yang buat dia mustahil. Karena dia hanya fokus, ini mandat Tuhan. Saya percaya kalau Tuhan menyuruh, dia akan menyertai, dia akan memampukan. Dia akan menjamin sampai, bukan hanya kemenangan, sampai akhir. Saudara terkasih, pertama masuk ke tahun promosi Tuhan adalah hati yang punya kepedulian seperti Mordekai. Mengintai, melihat keadaan. Oh sana banjir, oh sana badai. Kasihan ya, mereka mungkin kurang doa. Nah ini saudara jadi hakim. Ya, jangan seperti itu, mengintai, melihat situasi keadaan. Kalau ada sesuatu yang buruk, sesuatu yang musibah, kita punya hati, walaupun kita nggak bisa kasih sesuatu, setidaknya kita punya hati menjerit sama Tuhan, berdoa. Ya, yang kedua saudara, jangan jadi orang yang terpaku dengan yang namanya tembok Yeriko atau Goliat atau sesuatu yang buat saudara nggak masuk akal. Ini nggak mungkin Tuhan, itu nggak masuk akal. Justru itu semua Tuhan. Ingat saudara, sesuatu yang nggak mungkin kita terobos, sesuatu yang nggak mungkin kita lalui, itu justru disitulah Tuhan mau kita apa? Mengandalkan Tuhan, tidak pakai kekuatan diri sendiri. Yang ketiga, belajar orang yang punya hati respon dengan benar. Percaya kalau Tuhan suruh, dia pasti apa? Menyertai, dia pasti memampukan, dia pasti menjamin. Yang keempat, pakai strategi untuk mematikan daging. Jangan dengan emosi. Jangan dengan emosi. Kemarin di pengajaran saudara, banyak beberapa orang yang jatuh saudara karena apa? Emosi yang tidak terkendali. Memang awalnya Tuhan, tetapi setelah itu tidak berjalan dengan Tuhan, jadi jatuh saudara. Apapun itu, semangatmu yang menggebu-gebu, tetap andalkan Tuhan, tetap pakai hikmat Tuhan sehingga apa? Iblis tidak bisa menjebak engkau dalam satu cara untuk engkau jatuh. Yang kelima saudara, belajarlah sepakat. Esther sepakat dengan Mordekai.
belajar sepakat dengan pemimpin, belajar sepakat dengan orang yang lebih rohani, belajar sepakat dengan orang tuamu saudara untuk sesuatu yang baik, untuk sesuatu yang ilahi. Belajar sepakat, jangan berjalan sendiri-sendiri. Ketika kau berjalan sendiri-sendiri, engkau tidak akan pernah punya tujuan dan kau tidak akan sampai dengan tujuan. Ya, belajar sepakat dengan pemimpin, belajar sepakat dengan orang tuamu, kalau itu memang itu Tuhan. Jangan pernah takut. Karena apa saudara? Kesempatan terkadang tidak terjadi lagi. Kesempatan tidak selalu ada. Dan inilah tahun kesempatan. Kalau engkau tidak mau, banyak orang yang Tuhan pakai untuk melakukannya. Bahkan batu pun bisa dipakai Tuhan untuk melakukan mujizat. Jadi jangan merasa engkau sudah hebat, engkau sudah terlalu lelah, sudah terlalu banyak beban. Percayalah, kalau Dia menyuruh, Dia pasti memberikan kemampuan, kekuatan, jaminan, dan sampai kepada perkenanan. Jadi pertanyaan terakhir adalah, apakah kau ingin masuk tahun promosi yang besar dari Tuhan? Siapkan hatimu, siapkan kekuatanmu, siapkan saudara ya, rohmu yang perkasa. Cari Tuhan, kejar Tuhan, renungkan firman Tuhan, lakukan dengan berhati-hati dan sepakat dengan apapun yang Tuhan mau kau lakukan. Tanpa banyak pertimbangan, hati-hati. Orang terlalu banyak pertimbangan yang masuk bukan hikmat Tuhan, tetapi roh-roh jahat yang memanipulasi setiap firman Tuhan. Amin saudara.